Yang pertama yaitu karakterisasi material beton. Dalam video berat jenis beton. Dalam video diperlihatkan cara mencari berat jenis beton menggunakan medium kerosin dengan cara mencari W1, W2, W3. Kemudian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kita mendapatkan hasil berat jenis semen yaitu 2,97. Yang kedua adalah karakterisasi material beton berat jenis fly ash. Fly ash adalah sisa pembakaran dari batu bara. Bahan ini bisa menjadi opsi untuk menggantikan semen. Mencari berat jenis fly ash berbeda dengan semen. Pengujian ini menggunakan medium air suling. Dan pada video yang ketiga yaitu kehalusan semen. Kehalusan semen itu merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi semen dan air. Tujuan pengujian kehalusan semen adalah untuk mencari kehalusan semen yang sesuai dengan SSI, yaitu sebesar 24%. Yang keempat adalah kehalusan dari fly ash. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Syarat kehalusan fly ash dalam ASTM yaitu C168 adalah sebesar 66%. Yang selanjutnya adalah video mengenai pH fly ash. Fly ash dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas F dan C. Pada umumnya kadar kalsium oksida pada kelas F adalah lebih dari 10% dan kelas C kurang dari 10%. Selanjutnya adalah konsistensi normal semen. Jumlah air dalam pembuatan beton harus diatur dengan tepat untuk memastikan kualitas yang baik. Pengujian konsistensi normal semen dilakukan untuk menentukan jumlah air minimum yang dibutuhkan agar semen bereaksi sempurna. Pengujian ini melibatkan percobaan trial dan error dengan target penurunan batang pikat sebesar 10 kurang lebih 1 mm untuk mendapatkan rasio air terhadap semen yang tepat. Dan pada video selanjutnya menjelaskan tentang konsistensi normal binder. Konsistensi normal binder adalah penurunan jumlah air minimum yang diperlukan agar binder campuran semen dan bahan tambahan seperti fly ash dapat bereaksi dengan sempurna. Fly ash meningkatkan kualitas beton dengan menghasilkan CSH dan CAH, menggantikan 30% semen dalam pencampuran beton. Pengujian menunjukkan bahwa dengan fly ash kebutuhan air meningkat sebesar 1,5% dibandingkan semen murni. Dan pada video selanjutnya membahas tentang setting time binder. Fly ash sebagai material pengganti semen meningkatkan workability dan kekuatan beton. Namun juga mempengaruhi durasi pengerasan. Pengujian setting time semen dan fly ash dilakukan untuk mengetahui waktu pengerasan dengan rasio air terhadap binder sebesar 30,5%. Hasil pengujian menunjukkan initial setting selama 213 menit dan final setting time selama 305 menit sesuai dengan standar ASTM C150-20. Pada video selanjutnya menjelaskan tentang ayakan agregat kasar dan agregat halus. Dalam pembuatan beton, grading dan bentuk partikel agregat sangat penting. Kemudian ayakan agregat kasar dan halus dilakukan untuk menentukan distribusi partikel dan gradasi material agregat sesuai dengan ASTM C136 tahun 2019. Dan pada video selanjutnya membahas tentang berat jenis dan resapan agregat halus. Berat jenis dan resapan agregat berat jenis dan resapan air agregat adalah variabel penting dalam pembuatan beton untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan dan mempengaruhi workabilitas serta kuat tekan beton. Pengujian ini dilakukan berdasarkan ASTM C128-15 untuk menentukan berat jenis agregat halus dan kondisi ESD dan kering serta resapan airnya. Hasil pengujian ini digunakan dalam proses pembuatan desain campur beton. Dan pada video selanjutnya membahas tentang berat, volume, dan kelembapan agregat kasar. Dalam pembuatan beton, berat, volume, dan kelembapan agregat penting untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan. Berat volume dibagi menjadi dua, yaitu berat volume dipadatkan dan berat volume dihamparkan, dan diuji dalam kondisi SSD dan kering. Kelembapan agregat menentukan kebutuhan air dalam mencampur beton. Pengujian ini mengacu pada ASTM C29 untuk berat volume ASTM C566. Dan pada video selanjutnya yaitu mix design beton.
Mix design beton adalah metode untuk menentukan proporsi material agar beton memenuhi karakteristik tertentu. Dua metode yang umum digunakan adalah metode SNI dan ACI. Prosesnya melibatkan penentuan kuat tekanan rata-rata kadar air bebas, kadar semen, volume agregat kasar, dan kebutuhan agregat halus. Penyesuaian kadar air dan agregat diperlukan agar volume beton tetap 1 meter kubik.